Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Biru menutupi pandangan Inggit ketika Ares mengganti kaosnya. Pria itu seolah tak rela Inggit melihat tubuh kekar Ares. "Ngapain loh?" tanya Inggit kaget ketika Biru langsung berdiri di depannya menghalangi pandangan istrinya. "Kamu hanya boleh melihat tubuhku saja," bisik Biru dingin. Inggit berbalik badan dan langsung menuju ruang makan. "Apaan sih tuh orang? Sinting," gumamnya gusar. Inggit sengaja membagi nasi goreng menjadi 3. Ia ingin mengajak Ares untuk makan bersama. Kita tadi mau makan. Sekalian makan di sini saja kalau mau," tawar Inggit kembali ke ruang utama. "Kebetulan aku juga belum makan." "Iya boleh," jawab Ares senang. Lagi-lagi Biru mau protes, tapi seperti tak punya wewenang. Inggit benar-benar tidak paham atau memang sengaja menabuh genderang perang. Biru menatap sengit pria yang duduk di samping Inggit. Ia menyelesaikan makan dengan cepat. Malas satu meja makan dengan perhatian Ares yang memuakkan membuat hati Biru dongkol dan panas. "Nasi goreng kamu enak," pujinya jujur. "Masa sih? Habisin dong kalau enak," ujarnya tersenyum. Biru benar-benar jengah menatap keduanya. Inggit sama sekali tidak menghargai dirinya sedikit pun. "Kapan-kapan main ke apartemen aku lagi. Buatin buat aku ya." "Lagi." Mendengar kata "lagi" dari mulut Ares membuat Biru berpikir, Inggit sudah sering menghabiskan waktu berdua di sana. Diam-diam Biru mengumpat kesal. Ia merasa telah kecolongan. Sejak kapan mereka dekat? Kenapa rasanya begitu sesak melihat mereka bertegur sapa begitu lembut? Sejauh apa hubungan mereka? Apakah melampaui batas seperti dirinya dan Hilda? Biru mendadak sangat marah. Kalau saja Inggit sekarang tidak di hadapannya, sudah pasti pria itu pulang dengan babak belur. Sayangnya ia tak bisa membalas sekarang. Image kekerasan sangat tidak disukai wanita. Ia meninggalkan meja makan begitu saja dengan rasa kesal yang tak berbentuk. Cukup lama pria itu menguasai emosi di dalam kamar. Suara cekikikan mereka yang mampir ke telinganya membuat ia tak tahan lagi. Ia keluar kamar dengan rasa marah yang siap menerjang. "Ini sudah larut, kenapa lo masih bertamu? Tuan rumah mau istirahat," usirnya ketus. "Inggit, jaga dirimu baik-baik ya. Kabari aku segera jika butuh apa-apa," pesan Ares sebelum pamit pulang. "Makasih hati-hati di jalan." Inggit mengangguk patuh. Biru tersenyum miring menatap keduanya. Sepulang Ares, Biru langsung menatap tajam pada perempuan yang berstatus istrinya tersebut. "Ngapain lo liatin gua kayak gitu?" Inggit menyorot waspada menangkap senyum semirik Biru. Biru bergeming, berjalan terus mendekat. Spontan Inggit mundur teratur. Telapak tangan Biru terulur membatasi kepala Inggit saat perempuan itu hampir menghimpit tembok. Biru menatap mata istrinya lekat, membuat Inggit mati gaya, mengalihkan tatapan matanya yang bertabrakan. "Sejauh apa hubungan lo sama Ares?" tanyanya dingin. Hembusan nafas Biru yang terlampau dekat begitu terasa menyapu pipi. "Sejauh jengkal nafas yang tersisa." "Kenapa?" jawab Inggit mencoba tenang. Jujur, ia tidak nyaman dan juga takut, namun tentu tidak mau terlihat lemah di mata pria itu. "Bukan urusan lo, mundur Biru." Inggit mendorong dada suaminya. Jangankan terjungkal, bergeser pun tidak. Situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Inggit. "Apakah seperti ini?" Biru mulai mengendus pipi Inggit. Perempuan itu membuang muka dengan mata berkerut takut. "Atau seperti ini?" Biru hampir menyentuh bibir Inggit, namun perempuan itu langsung menutup mulutnya dengan telapak tangannya. "Oh, mungkin sudah lebih dari semua ini. Mengingat kamu sudah sering berkunjung ke apartemennya ya. Bagaimana rasanya, Git? Apakah begitu manis hingga kamu menjadi murahan?" Biru terkekeh sinis. Jangan tanyakan bagaimana perasaan Inggit saat ini. Kacau, takut, deg-degan, dan pastinya marah dan benci dengan pria yang tengah menghimpitnya. "Aku tidak seperti apa yang kamu pikirkan, Biru. Berhenti berbuat kurang ajar padaku." Lagi-lagi Biru terkekeh dengan tatapan menerkam.
Lo tahu gue orang yang gak suka maksa. Tapi kali ini gue mau buat perhitungan sama lo. Ucapnya dingin. Inggit menatap horor. Lo sama sekali tidak menghargai gue di depannya. Lo bahkan sering main ke apartemennya. Perempuan macam apa kamu, Inggit? Bentaknya kesal. Apa peduli lo, Al? Gue bukan cewek lo yang bisa tidur dengan banyak pria. Berhenti menjudge seseorang dari pandangan lo. Inggit tak gentar. Lo tidak berhak menilai cewek gue sembarangan. Bahkan lo itu sahabat dia. Lo sengaja bikin gue benci sama dia. Beri gue alasan, apa untungnya gue ngelakuin ini semua? Semua buat lo, Al. Gue cuma minta buat lo gak ikut campur tentang privasi gue. Gue bahkan tak pernah ngusik urusan lo sama Hilda, mau kayak apapun. Gue berharap lo bisa menyikapi dengan bijak. Jangan seolah-olah lo tersakiti di sini. Pernikahan kita itu pernikahan toksit. Gue harap semua ini cepat berat. Biru langsung menarik tengkuk Inggit dan menyumpal celoteh istrinya dengan bibirnya. Inggit memberontak. Ia tidak terima sekaligus tidak suka dengan sikap agresif Biru. Berhenti, Biru. Inggit menampar wajah suaminya cukup keras. Biru bergeming, menarik tengkuk Inggit lalu kembali menyambar bibir ranum itu dengan lumatan kecil di sana. Kenapa? Mau nampar lagi? Berapa kali lo ngelakuin sama Ares? Gak jelas loh. Inggit memutar tubuhnya meninggalkan Biru yang tengah menahan kesal yang memburu. Inggit, gue belum selesai ngomong. Mau lo apa sih? Bentaknya semakin kesal. Gue mau mengakhiri hubungan kita baik-baik, Al. Mari kita bicarakan ini semua pada orang tua kita. Sesuatu yang dipaksakan tidak pernah akan menjadi baik. Lo bisa kembali dengan hidup lo tanpa melibatkan gue. Lo mengingkari semuanya. Apa lo pernah berpikir gue juga menyelamatkan keluarga lo? Romo sakit, lo tidak takut itu akan memperburuk kesehatannya? Inggit terdiam. Ia dilanda dalam kebingungan. Gue akan mempercepat negosiasi dengan papa kalau ini memang menyiksa lo. Gue juga tidak mau mempunyai hubungan yang lo sendiri tidak menginginkannya. Tapi tolong, batasi hubungan lo dengan Ares. Itu tidak baik untuk reputasi lo. Apalagi sampai bertamu ke apartemen lelaki itu. Kamu seorang istri, Inggit. Apa peduli lo ngelarang gue sama Ares? Kalau seandainya itu diputar, apa lo mau menjauh dari Hilda? Nggak bisa kan? Gue peduli sama lo, Inggit. Jangan keras kepala. Selama lo berstatus istri gue tetap ngelarang lo dekat dengan dia. Lo tidak pernah peduli, Al. Lo itu cuma mentingin diri lo sendiri. Lo bahkan tega ngebiarin gue di hamparan gelap dan sepi. Ares yang datang, bukan lo. Tunjuk Inggit murka, masih begitu sakit bila mengingatnya. Entah menjadi seperti apa hidup gue sekarang kalau waktu itu Ares tidak datang nolongin gue. Mungkin hidup gue hancur karena menjadi santapan preman di sana. Sakit, Al, dibuang, tidak dianggap, ditinggal gitu aja. Lo tahu betapa takutnya gue malam itu? Takut, Al, sangat takut. Gue nangis dan Ares yang datang nyelamatin gue. Terus sekarang salah gitu kalau gue bersikap baik padanya. Gue benci sama lo sejak malam itu. Gue semakin benci sama lo. Jelas Inggit berderai air mata. Sedikit lega telah menumpahkan rasa sesak di dada yang terpendam. Biru bergeming. Ia seperti terhantam batu besar yang menghimpit dada. Sesak, kaget, dan hampir tidak percaya. Ternyata kesalahan Biru malam itu yang bersifat gertakan hampir membuat istrinya celaka. Biru terdiam kaku. Rasa bersalah menguasai dirinya begitu dalam. Inggit meninggalkan Biru yang masih terdiam di pijakan. Gadis itu masuk ke kamar dengan lelehan bening menyerbu pipi. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, Inggit menangis dalam rumah tangganya. Cukup lama gadis itu berhasil menguasai dirinya, hingga lelah tertidur begitu saja. Biru masih terdiam di ruang keluarga, duduk termenung dengan banyak pikiran, berusaha menyelami hatinya yang sulit dimengerti. Perasaan dengan Hilda juga sudah tidak seperti dulu. Namun, ia juga tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Inggit terhadap Hilda. Sejauh mereka berhubungan, Hilda yang paling mengerti. Pria itu menunduk lesu, memegangi kepalanya yang mendadak berdenyut. Cukup lama terdiam seorang diri, terngiang dengan gamblang perempuan berstatus istrinya itu. Begitu terluka atas sikap dirinya yang membiarkan begitu saja. Sungguh dirinya tidak berniat mencelakainya. Bahkan malam itu Biru putar arah, namun tidak menemukan Inggit di sana. Seketika ia berpikir keras, malam itu Inggit tidak pulang.
dan itu artinya gadis itu menginap bersama Ares. Rasa kesal dan bersalah yang sempat menguasai berubah menjadi dongkol setengah mati, mengingat pria itu begitu manis memperlakukan istrinya. Kenapa Biru semakin kesal? Biru akui dirinya salah dan mungkin harus berterima kasih padanya. Namun mengingat ia pernah tidak pulang 2 malam, bahkan mengabaikan telepon darinya, tentu Biru merasa sangat kesal. Biru mengacak rambutnya frustasi. Setelah berperang dengan perasaannya yang kacau, pria itu masuk ke kamar dan mendapati Inggit sudah terlelap. Sudut mata gadis itu masih mengembun. Sisa air mata masih begitu kentara di sana. "Maafkan gue, Inggit, hampir membuat lo dalam bahaya," gumamnya lirih, merapikan anak rambut yang menghalangi wajah, membenahi selimutnya dan meninggalkan kamar dengan perlahan. Malam itu, Biru tidur di sofa.